Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Agi Retail, channel yang membahas tentang seputar dunia retail. Nah, pada kali ini kita akan membahas untuk menentukan lokasi usaha. Nah, teman-teman, sebelum kita membuka usaha, kita harus mempertimbangkan hal-hal yang lain. Seperti satu, kita harus menentukan jenis usaha apa yang akan kita buka. Terus kedua, kita harus menentukan pangsa pasar atau target pasar di sekitar kita. Kita mau jualan apa? Kita mau usaha apa ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, ini yang lebih penting, yaitu modal. Kita mempunyai modal berapa atau kita budget modal berapa untuk kita membuka usaha ini. Terus yang keempat, kita harus juga memperhatikan resiko apa yang akan kita hadapi setelah kita menjalankan usaha ini ya. Terus yang kelima itu lokasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas untuk lokasi. Di mana sih lokasi yang tepat untuk membuka usaha. Nah, sebelumnya kita sarankan atau masukan dari kita, sebelum teman-teman membuka usaha, kita sarankan yaitu bukalah usaha itu di bidang retail. Teman-teman bisa membuka toko kelontong, tapi sekarang kita harus melihat ini ya, mengikuti tren ya teman-teman ya. Jadi kita buka toko kelontong modern atau minimarket mandiri. Karena sekarang konsumen itu cara belanjanya, tren belanjanya itu sekarang sudah berubah. Nggak seperti kita belanja atau kita beli di toko, pemilik toko mengambilkan barang apa yang kita beli. Nah, sekarang di era tahun ini konsumen sudah beralih belanjanya itu mengikuti tren. Jadi mereka ambil sendiri. Jadi kenapa kita sarankan untuk membuka toko kelontong modern atau minimarket? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, mungkin kita berpikiran begini. Wah, toko kelontong modern atau minimarket mandiri. Mungkin modal yang akan kita keluarkan itu sangat besar. Sangat besar teman-teman. Jadi memang beranggapan semua orang seperti itu. Tapi jangan pesimis dulu teman-teman. Untuk modal toko kelontong modern atau minimarket itu sebenarnya nggak terlalu mahal-mahal banget ya gitu. Nah, kenapa kita sarankan untuk toko kelontong modern? Karena apa yang kita jual itu semua itu kebutuhan pokok yang banyak dicari pembeli atau dicari konsumen. Terus usaha ini itu juga mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama dan bisa bertahan di segala kondisi ya teman-teman ya. Entah itu sekarang ini musim atau kondisi pandemi, walaupun ini sudah berangsur-angsur ini ya, sudah berangsur-angsur membaik, waktu itu bisnis toko ini juga masih bisa bertahan dibanding bisnis-bisnis yang lain atau usaha-usaha yang lain. Nah, kita kembali ke topik ya teman-teman ya, untuk menentukan lokasi usaha. Nah, sebenarnya lokasi usaha di mana sih yang tepat untuk membuka toko kelontong ini? Mungkin kita harus berpikir ekstra ya untuk lokasi ini karena kita harus memikirkan beberapa faktor memang. Nah, kita bisa memanfaatkan lokasi di mana kita tinggal sekarang ya teman-teman. Contohnya kita bisa buka usaha toko kelontong ini
di rumah kita, entah itu status rumah kita itu kontrak, sewa, atau sudah milik sendiri gitu. Nah, kalau kita punya modal lebih itu nggak masalah, kita mau misalkan kita sudah punya modal lebih dan kita sudah alokasikan untuk budget lokasi di mana nanti kita akan buka usaha ini. Nah, tapi kita harus jeli juga menentukan lokasi yang berpotensi gitu. Misal kita mau buka ini di rumah atau di perkampungan. Nah, dan saran dari kita, bukalah toko kelontong ini di perumahan atau di perkampungan, karena calon pembeli kita targetnya akan lebih mengenai ya teman-teman ya, ketimbang kita nanti misalkan mau sewa lokasi di pinggir jalan raya, tapi kita nggak begitu menyarankan untuk lokasi di pinggir jalan raya di traffic. Karena apa? Karena mungkin pesaing kita minimarket nasional itu sudah banyak dan sudah gede-gede semuanya, dan mungkin kita kalah dalam segi kelengkapan produk ya teman-teman ya, dalam kelengkapan produk. Tapi kalau untuk segi harga mungkin kita bisa menang, karena ya kita tahu sendiri minimarket nasional itu kan memang harga jualnya kan memang sudah tinggi-tinggi semua ya, atau sudah mahal-mahal semua, karena mereka sudah perusahaan. Jadi ya itulah apa, mereka juga harus menggaji karyawannya kan juga banyak, dan juga pajaknya kan juga gede juga. Nah, kalau misalkan teman-teman mau buka di pinggir jalan raya atau di traffic, ya itu faktornya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita kalah dalam segi kelengkapan produk. Tapi kalau segi untuk harga jual, kita masih menang dari mereka, dari minimarket nasional itu gitu. Nah, saran dari kita itu bukalah di perkampungan atau di perumahan gitu. Nah, ini ya teman-teman ya, sebelum kita membuka usaha ini di perumahan atau di rumah kita gitu, kita harus menghitung dulu nih, berapa rumah yang ada di sekitar lokasi kita yang akan mau kita buka untuk usaha toko kelontong ini. Kenapa kita hitung? Karena kita akan menghitung potensi warga sekitar yang akan datang belanja di toko kita gitu. Kita hitung ada berapa, baru kita tentukan, kita hitung dalam radius radius 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau mungkin sampai berapa gitu. Sekiranya konsumen itu bisa datang ke toko kita dengan jalan kaki dan mudah dijangkau gitu. Nah, kita hitung itu ada berapa. Semisal dalam radius 5 menit jalan kaki di sekitar lokasi kita itu ada sekitar 100 rumah. Dalam radius 10 menit jalan kaki ke toko kita itu ada sekitar 300 rumah. Terus dalam radius 15 menit jalan kaki itu ada sekitar 500. Nah, itu kita tinggal total berapa? Total radius 5 menit sampai 15 menit dalam jalan kaki itu total rumah itu ada berapa. Nah, baru kita akan menghitung semisal berapa persen nanti yang akan datang ke toko kita. Misalkan totalnya ada 1000 rumah, kita hitung, misalkan kita ambil inilah, jangan, nggak usah tinggi-tinggi dulu, kita ambil 30% dari total rumah yang ada di sekitar kita hingga radius 5 menit jalan kaki. Itu ada 30%, berarti 300 orang
300 orang nanti yang akan datang ke toko kita. Nah, setelah kita ketemu 300 orang, kita tentukan dulu satu orangnya itu belanja berapa. Nah, belanja misalkan satu orangnya itu 50.000, atau kita nggak usah tinggi-tinggi dulu, atau mungkin 30.000 berarti tinggal dikali 900.000. Nah, itu cara menentukan ini ya, menentukan target yang akan datang ke toko kita per hari. Nah, setelah kita menghitung berapa jumlah rumah, kita juga harus memperhatikan ini ya teman-teman ya, apa namanya, kompetitor kita di sekitar kita itu ada berapa kompetitor yang ada itu ya, tapi dengan jenis yang sama ya teman-teman ya, dengan jenis usaha yang sama, toko kelontong itu di sekitar kita itu ada berapa. Nah, karena kenapa kita menghitung kompetitor itu, nah karena kita juga ya memang ini ya, memang kalau kita buka usaha pasti kompetitornya itu pasti ada. Nah, jadi kita harus memang survei juga, survei lokasi, survei kompetitor. Nah, itu memang harus diperlukan ya teman-teman ya, gitu. Nah, untuk lokasi ini sebenarnya untuk di perkampungan itu sangat kita sarankan. Karena apa? Di perkampungan atau di perumahan itu pasti warganya sudah pakem, atau misal di perumahan, semisal ada ini ya, semisal ada satu perumahan itu ada sekitar 3.000 rumah atau 1.000 rumah. Nah, sebenarnya kita gampang untuk menghitungnya itu, apalagi toko kita berada dalam perumahan tersebut. Jadi kita lebih mudah lagi menggait calon konsumen kita gitu, dan lebih mudah lagi kita ini mengenal semua calon konsumen kita. Jadi kenapa kita bisa disarankan untuk mengenal, karena mereka biar royal sama kita saat kita membuka toko ini gitu. Nah, untuk membuka toko juga ini disarankan juga harus konsisten ya teman-teman ya. Jadi semisal toko teman-teman ini buka setiap hari atau nggak pernah tutup setiap harinya, nggak pernah tutup, terus jam bukanya juga harus diperhatikan ya teman-teman ya. Misalkan toko kita mau buka dari jam 9 atau jam 7 terus tutupnya sampai jam 10 malam atau jam 9 malam. Nah, itu kita harus konsisten setiap hari seperti itu, karena supaya toko kita itu cepat atau mudah dikenal atau dihafal sama konsumen di sekitar kita. Jadi mereka akan tahu, oh toko kita ini buka dari jam sekian dan tutupnya jam sekian. Nah, itu mungkin masukan dari kita ya teman-teman ya. Jadi saran dari kita untuk menentukan lokasi, pilihlah terlebih dahulu lokasi di mana kita tinggal sekarang, atau bisa di rumah kita sendiri, atau kalau kita sudah punya budget sendiri atau modal sendiri untuk lokasi. Nah, kita harus jeli menentukan di mana lokasi yang akan kita buka usaha ini. Nah, dan juga kita sarankan untuk membuka toko kelontong modern. Jadi misalkan teman-teman masih bingung berapa sih untuk modal yang diperlukan untuk membuka toko kelontong modern atau minimarket, nanti teman-teman bisa komen pada kolom komentar, atau mungkin nanti bisa langsung chat ke WA admin kami. Nanti sebisa mungkin akan kita bantu berapa budget modal yang akan dikeluarkan dengan ukuran lokasi yang nantinya kita akan buka toko tersebut gitu. Nah, kita sarankan juga
teman-teman bukalah toko kelontong dengan konsep yang modern. Seperti tadi, kenapa kita buka toko kelontong dengan konsep modern? Karena sekarang konsumen itu belanja, mereka lebih nyaman, mereka lebih santai, dan mereka lebih menikmati belanja dengan mengambil kebutuhannya secara sendiri gitu. Jadi kita tinggal memperhatikan kerapian barangnya, kelengkapan produknya. Jadi konsumen datang, mereka bisa memilih barangnya, tahu tempatnya, posisi letaknya, item-itemnya berada di mana aja, dan mereka leluasa untuk mengambil. Dan jangan lupa kita juga harus mengasih label harga pada produk-produk yang kita pajang atau di semua produk, supaya konsumen nanti lebih tahu harganya item ini berapa. Semisal konsumen yang datang nanti sudah punya catatan dari rumah, kalau mereka datang ke toko kita tahu harganya sekian, harganya produk B sekian, mungkin mereka akan berubah pikiran pada saat datang ke toko kita. Yang di catatan nggak ada, dia bisa beli karena harga di toko kita itu lebih murah di tempat yang lain. Nah, gitu ya teman-teman ya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga untuk teman-teman yang akan memulai usaha, semoga diberi kelancaran, diberi keberkahan, dan untuk usahanya nanti diberi kelancaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.